Halo semuanya, nama saya Anggun Mavela Kalista. Dan hari ini saya akan mengajak kalian menyelami salah satu novel fantasi paling populer di dunia. Dan juga menjadi salah satu novel favorit saya, yaitu Harry Potter dan Batu Bertuah. Buku ini bukan hanya sekadar kisah penyihir, tapi juga menceritakan tentang perjalanan seorang anak dalam menemukan jati diri, tentang persahabatan, dan makna keberanian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita mengenali karya ini lebih dalam lagi. Judul buku ini adalah Harry Potter dan Batu Bertuah, atau dalam versi bahasa Inggrisnya, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Penulisnya adalah J.K. Rowling, seorang penulis asal Inggris yang kini dikenal sebagai salah satu penulis paling sukses di dunia. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Bloomsbury pada tahun 1997. Dan versi terjemahan bahasa Indonesianya diterbitkan 3 tahun kemudian oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000. Novel ini memiliki total 384 halaman dan termasuk dalam genre fantasi, petualangan, dan juga persahabatan. Buku ini merupakan seri pertama dari 7 buku dalam saga Harry Potter. Jadi bisa dibilang inilah awal mula dari dunia sihir yang kemudian dikenal dan dicintai oleh jutaan pembaca di seluruh dunia. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti dari ceritanya. Harry Potter adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama keluarga Dursley. Pamannya Vernon, bibinya Petunia, dan sepupunya Dudley. Sayangnya, keluarga ini memperlakukannya dengan sangat buruk. Harry tidur di bawah tangga, jarang diperhatikan, dan sering dijadikan bahan olok-olokan. Harry selalu merasa aneh. Di sekelilingnya, sering terjadi hal-hal misterius yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, semua pertanyaan itu akhirnya terjawab pada ulang tahunnya yang ke-11. Ketika seorang pria besar bernama Rubeus Hagrid datang membawa kabar yang mengejutkan. Harry adalah seorang penyihir, dan ia diterima masuk ke sekolah sihir Hogwarts. Hal ini tentunya membuat Harry sangat terkejut. Bukan hanya itu, Hagrid juga mengungkapkan rahasia yang sangat besar. Harry terkenal di dunia sihir karena berhasil selamat dari serangan penyihir bernama Lord Voldemort saat ia masih bayi. Serangan itu menewaskan kedua orang tuanya, tetapi entah bagaimana, Harry hidup dan hanya meninggalkan bekas luka berbentuk sambaran petir di dahinya. Sejak hari itu, kehidupan Harry berubah sepenuhnya. Ia masuk ke dunia baru yang penuh keajaiban, yakni dunia sihir. Di Hogwarts, Harry bertemu 2 teman yang kelak menjadi sahabat sejatinya. Ron Weasley, anak keluarga penyihir sederhana yang lucu dan setia, serta Hermione Granger, gadis cerdas yang selalu ingin tahu segalanya. Ketiganya menjadi trio yang tak terpisahkan. Mereka bersama-sama melewati berbagai pelajaran ajaib, seperti membuat ramuan, belajar mantra, hingga bermain Quidditch, olahraga populer di dunia sihir. Namun, kehidupan di Hogwarts tidak selalu tenang. Harry menemukan bahwa di sekolah itu disimpan sebuah benda ajaib bernama Batu Bertuah. Batu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Batu ini mampu memberikan kehidupan abadi bagi siapapun yang memilikinya. Masalahnya, ada seseorang yang mencoba mencurinya. Harry, Ron, dan Hermione pun mulai menyelidiki misteri ini. Mereka menemukan berbagai petunjuk, melewati rintangan berbahaya, hingga akhirnya menghadapi kekuatan gelap yang mencoba kembali bangkit. Melalui keberanian dan kerjasama, mereka berhasil menggagalkan rencana jahat tersebut. Dan meskipun banyak hal yang belum terjawab, Harry menyadari satu hal penting. Hogwarts bukan hanya sekolah sihir, tapi juga rumah baru baginya. Tempat ia menemukan keluarga, tempat ia menemukan teman, dan tempat ia menemukan
kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu ulasan cerita. Menurut saya, Harry Potter dan Batu Bertuah adalah karya yang luar biasa karena mampu membawa pembaca ke dunia yang benar-benar baru. Dunia sihir yang terasa hidup dan realistis. J.K. Rowling berhasil menulis dengan detail yang sangat kaya. Kita bisa membayangkan kastil Hogwarts yang megah, topi Slugs yang bisa berbicara, atau bahkan suasana magis di toko tongkat sihir Ollivanders. Setiap elemen terasa nyata dan membuat pembaca seolah ikut berada di dalamnya. Namun, kekuatan utama buku ini bukan hanya dunia sihirnya, melainkan karakternya yang kuat dan berkesan. Dari semua karakter yang muncul, tokoh favorit saya adalah Hermione Granger. Mengapa? Karena Hermione ini adalah gambaran sempurna dari seorang siswi cerdas, rajin, dan berprinsip kuat. Dia selalu berusaha belajar, bahkan sebelum pelajaran dimulai, dan terkadang dianggap terlalu pintar oleh teman-temannya. Tapi di balik sifat kaku dan perfeksionisnya ini, Hermione memiliki hati yang sangat baik dan keberanian yang besar. Dalam cerita, ia tidak hanya membantu Harry dan Ron dengan pengetahuannya, tapi juga menyelamatkan mereka dari bahaya berkali-kali. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Hermione berkata dalam buku dan kecerdasan memang penting, tapi ada hal yang lebih penting, persahabatan dan keberanian. Kalimat itu menunjukkan bahwa Hermione bukan hanya pintar, tapi ia juga tahu makna sejati dari kebersamaan. Dia mengajarkan kita bahwa pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan, bukan kesombongan. Itulah alasan mengapa Hermione menjadi tokoh yang sangat inspiratif, terutama bagi pembaca muda, khususnya bagi pelajar. Nah, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari karya ini. Yang pertama, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan yang pertama, dunia sihir yang diciptakan J.K. Rowling ini sangat detail dan imajinatif. Setiap tempat, benda, bahkan makanan ajaib punya ciri khas yang tersendiri. Pembaca seolah-olah benar-benar bisa melihat Hogwarts, mencium aroma coklat katak, atau mendengar suara topi Slugs berbicara. Inilah yang membuat dunia Harry Potter terasa begitu nyata dan memikat. Nah, kelebihan yang kedua, karakter-karakternya kuat dan berkesan. Harry diceritakan sebagai sosok yang pemberani. Ron menunjukkan kesetiaan dan kehangatan, sementara Hermione memiliki kecerdasan dan moralitas. Ketiganya saling melengkapi seperti tiga sisi dari satu kekuatan yang tak terpisahkan. Kehadiran karakter-karakter pendukung seperti Dumbledore, Snape, dan Hagrid juga menambah kedalaman cerita. Kelebihan yang ketiga, ceritanya penuh pesan moral positif. Buku ini mengajarkan pembaca tentang arti keberanian, persahabatan, dan pentingnya memilih jalan kebaikan meskipun sulit. Kita juga belajar untuk tidak menilai seseorang dari latar belakangnya, karena yang terpenting adalah pilihan dan tindakannya. Kelebihan yang keempat, yakni terletak pada gaya bahasa J.K. Rowling yang mudah dipahami dan mengalir. Walau berlatar dunia sihir, cerita ini tetap ringan dan menyenangkan untuk dibaca oleh segala usia, termasuk pelajar. Penulis mampu menjaga keseimbangan antara humor, misteri, dan ketegangan dalam setiap bab di cerita ini. Nah, sekarang mari kita lihat kekurangannya. Kekurangan yang pertama, yaitu bagian awal cerita terasa agak lambat. Dalam artian beberapa bab pertama ini lebih banyak berisi pengenalan karakter dan latar sebelum cerita utamanya dimulai. Namun, bagian ini sebenarnya penting untuk membangun dasar dunia sihir yang kuat. Kekurangan yang kedua,
beberapa istilah sihir bisa terasa sedikit membingungkan bagi pembaca baru, terutama bagi anak-anak yang belum terbiasa dengan genre fantasi. Istilah seperti muggle, quidditch, atau azkaban mungkin memerlukan waktu untuk dipahami. Kekurangan yang ketiga, konflik utamanya masih tergolong sederhana. Namun karena ini adalah buku pertama dari seri panjang, kesederhanaan itu justru membuatnya cocok sebagai pengantar sebelum cerita menjadi lebih kompleks di buku-buku berikutnya. Secara keseluruhan, kekurangan kecil itu tidak mengurangi kualitas cerita. Menurut saya, buku ini tetap mampu menarik pembaca dari awal sampai akhir dengan alur yang seru dan karakter yang menawan. Nah, kemudian selain menghibur, buku ini juga menyampaikan banyak nilai moral. Dari Harry, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski kita takut. Dari Ron, kita belajar arti kesetiaan dan pentingnya menghargai diri sendiri. Dan dari Hermione, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan dan kerja keras bisa menyelamatkan banyak hal. Novel ini juga menekankan bahwa kebaikan dan cinta adalah kekuatan terbesar, bahkan lebih besar dari sihir manapun. Buku ini juga punya nilai edukatif yang tinggi, terutama bagi pelajar. Selain meningkatkan daya imajinasi, cerita ini bisa menumbuhkan minat baca dan memperkenalkan budaya literasi yang menyenangkan. Melalui tokoh-tokohnya, siswa bisa belajar banyak hal positif, seperti keberanian menghadapi tantangan, semangat belajar, dan pentingnya saling menghargai sesama. Saya akan memberi buku ini 4,5 dari 5 bintang. Kenapa bukan 5? Karena meskipun ceritanya luar biasa, bagian awalnya terasa sedikit lambat seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tapi setelah itu semuanya benar-benar menakjubkan. Secara keseluruhan, Harry Potter dan Batu Bertuah adalah buku yang memadukan fantasi, persahabatan, dan pesan moral dengan cara yang hangat dan menyenangkan. Dan tentu saja, tokoh Hermione Granger menjadi salah satu alasan kenapa kisah ini begitu berkesan bagi saya. Saya sangat merekomendasikan Harry Potter dan Batu Bertuah untuk siapapun, terutama bagi pelajar dan pecinta cerita fantasi. Buku ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga mengandung banyak pelajaran hidup yang relevan hingga sekarang. Nah, baiklah, itu dia resensi lengkap novel Harry Potter dan Batu Bertuah karya J.K. Rowling. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat kalian untuk membaca dan menemukan keajaiban di balik setiap halaman buku. Sekian, terima kasih.